Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembelajaran kita tentang persyaratan K3 di pembangkitan listrik. Hari ini kita akan mempelajari komponen-komponen dari pembangkit yang merupakan penunjang. Kalau kemarin kita komponen utama ya. Sekarang ini ada beberapa komponen penunjang daripada pembangkit listrik tenaga uap. Yang pertama itu ada namanya unit demin atau demineralizer atau demin water istilahnya ya. Jadi demineralisasi plant ini adalah sebuah unit yang berfungsi untuk menghilangkan kadar mineral atau ion daripada air yang digunakan, air yang dimasak oleh boiler. Jadi kenapa air ini perlu mineral ini perlu ditawarkan atau dinetralkan? Karena tentunya air tanah ataupun misalnya menggunakan biasanya air tanah ya, atau air apa saja itu harus memang benar-benar dia netral atau dihilangkan kadar mineralnya. Karena yang pertama tentunya kalau mengandung kadar mineral, dia tentunya akan memiliki sifat conductivity atau bisa menghantarkan arus ya. Jadi itu agak berbahaya. Kemudian yang kedua, kenapa harus dinetralkan? Tentunya untuk menghindari terjadinya karat. Karena tentunya kalau air mengandung mineral, nanti pipa-pipa yang ada di dalam boiler itu bisa cepat berkarat ya. Yang umurnya harusnya belum berkarat, dia sudah berkarat karena ada air yang mengandung mineral. Contohnya misalnya kita keran yang atau keran yang ada di PDAM kita itu sering berkarat atau bahkan kadang sering berjamur, itu tentunya karena mengandung mineral. Ini yang dihindarkan supaya tidak cepat terjadinya korosif sehingga bisa berlubang, nanti bocor sana bocor sini pipanya ya. Itu dia fungsinya dari dari demin unit ini. Kemudian ada juga yang namanya chlorination plant atau unit klorin. Biasa juga ini dia ada di dalam MGI atau marine growth inhibitor, yaitu sebuah unit yang berfungsi untuk menghasilkan senyawa natrium hipoklorit NaOCl yang fungsinya untuk mematikan mikroorganisme laut yang ada pada water intake. Jadi kemarin ketika kita belajar kondenser, jadi air untuk mengkondensasi uap itu diambil dari air laut biasanya ya. Nah, air laut itu kalau misalnya dia tidak dilakukan treatment, maka nanti bisa jadi di dalam pipa-pipa itu terjadi proses pengkarangan atau misalnya banyak karang ya di dalam pipa-pipa tersebut. Oleh karena itu, supaya tidak terjadi hal demikian, maka dihilangkan organisme laut yang ada di water intake tersebut dengan menghasilkan senyawa natrium hipoklorit tadi ya. Kemudian yang ketiga ada namanya cool handling atau sisa batu bara gitu ya. Jadi batu bara yang tidak dipakai itu di handling, cool handling. Baik itu batu bara yang jatuh dari boiler yang biasanya disebut dengan bottom ash, atau mungkin fly ash atau batu bara tebaran yang terbang yang ditangkap oleh dust collector dan lain sebagainya. Jadi supaya tidak kesana kemari batu baranya itu, maka dibuatlah unit yang namanya cool handling yang kemudian
batu bara ini apa namanya, atau istilahnya es ini nanti akan dibuang ke tempat yang khusus, tempat penampungan. Tidak boleh dibuang di sebarang tempat, karena misalnya dibuang di sebarang tempat nanti akan bisa menimbulkan apa namanya, hujan asam, atau kalau mengalir ke daerah penduduk itu akan menyebabkan bahaya. Biasanya tempat penampungannya itu diberikan apa namanya, geomembran supaya airnya tidak meresap ke dalam tanah. Biasanya juga dimanfaatkan untuk pembuatan beton gitu ya, dicampur dengan semen, kemudian dicampur pasir untuk menguatkan, untuk mempersedikit penggunaan semen. Dia bisa difungsikan sebagai paba ya. Itu saja apa namanya, komponen penunjang pembangkit listrik tenaga uap. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.